wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Kecamatan Bagas, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur mari kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan hari ini, pada hari yang sangat panas ini, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan kehadirannya dalam acara destinasi budaya positif. Di sela-sela kesibukan Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara ini. Bapak Ibu, agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita mulai kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga pada kegiatan hari ini kita selalu dalam ridho Allah, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberi kelancaran dari awal sampai akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak Ibu, saya persilahkan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu semua hari ini semua sehat ya Bapak Ibu? Semangat semua ya? Ya, alhamdulillah. Nah, bahagia hari ini perasaannya? Bahagia. Alhamdulillah, kalau bahagia akan membawa energi positif bagi kita ya. Nah, kita akan bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan sangat menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita ke acara destinasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nah, nama saya Slamet Diandri Pangestu. Nah, identik dengan nama laki-laki ya. Ada Slamet, ada Pangestu. Nah, tapi ini sebenarnya adalah seorang ibu ya. Nah, bisa dipanggil dengan Bu Dian ya. Nah, saya bekerja di SDN Bagas 1. Saya mengajar siswa kelas 2. Nah, pada kegiatan hari nanti saya akan berbagi ilmu Bapak Ibu. Mari kita sharing bersama terkait budaya positif. Nah, tujuan dari kegiatan hari ini Bapak Ibu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang budaya positif. Nah, pada hari ini ada beberapa kesepakatan. Yang pertama yaitu happy silent. Kemudian yang kedua aktif. Aktif saat nanti bisa mengajukan pertanyaan, aktif saat mengemukakan pendapat. Setelah itu saat mengemukakan pendapat atau pertanyaan, silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu tepat waktu. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat? Baik, terima kasih. Kalau sepakat akan saya lanjutkan ya. Nah, adapun alokasi waktu Bapak Ibu. Nah, alokasi waktunya untuk pembukaan 5 menit. Kemudian penyajian materi dari saya 35 menit. Ada sesi tanggapan dan tanya jawab 15 menit dan penutup 5 menit. Jadi total keseluruhannya nanti kita 60 menit ya. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari Bapak Ibu, nanti ada perubahan paradigma, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol guru, ada segitiga restitusi, dan yang terakhir tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, biar hari ini tambah semangat lagi nih. Ayo saya ajak bernyanyi terlebih dahulu. Nah, semua Bapak Ibu mohon untuk berdiri sejenak, ya. Nah, di situ ada lagu buka tutup. Jadi nanti ketika Bapak Ibu bernyanyi, silakan sambil digerakkan tangannya, bisa mengepal, menutup dan dibuka kembali. Sambil menggerakkan, sambil bernyanyi. Kita mulai bersama.
buka tutup sambil tertawa sambil bergoyang nih. Buka tutup sambil tertawa hihi. Sekali lagi. Buka tutup sambil tertawa buka tutup sambil tertawa hihi. Nah, Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah mempraktekkan membuka dan menutup. Oke, nah sekarang boleh duduk kembali. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu tadi sudah membuka, sudah menutup kepala tangannya. Sekarang coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu mempunyai sesuatu yang sangat berharga untuk diri Bapak Ibu. Bisa berupa benda apapun itu yang sangat berharga dan Bapak Ibu tidak rela untuk kehilangannya. Oke, nah benda itu Bapak Ibu genggam dengan sekuat tenaga, dengan sangat erat. Jadi hari ini nanti kita akan bermain yang di sebelah sini, sebelah kiri ya. Sebelah kiri silahkan menutup kepala tangannya yang sebelah kiri. Nah, nanti yang sebelah kanan untuk membukanya ya. Untuk membukanya terserah, nanti Bapak Ibu boleh menggelitiki temannya, boleh membujuk dengan bujuk rayuannya ya. Boleh diiming-imingi sesuatu apapun agar nanti teman di sebelahnya mau membuka, apakah temannya tetap mempertahankan, apakah akan membuka kepala tangannya. Jadi saya beri waktu 15 detik, silahkan digoda temannya yang sebelah sini. Yang sebelah sini silahkan ayo Bapak Ibu di kepala ya, yang sebelah sana. Oke. Nah, dilakukan Bapak, dirayu Bapak di sebelahnya. Sudah? Nah, sekarang gantian Bapak Ibu yang di sebelah sini kanan. Ganti mengapalkan tangannya. Ya, pegang aja apa? Kalian Bapak Ibu memegang sesuatu yang sangat berharga. Ganti yang sebelah sini, ayo dibujuk lagi ganti ya. Boleh, boleh dikasih uang, boleh dikelilingi. Apakah ada yang mau memukul? Sudah Bapak Ibu? Nah, sudah deh. Tadi pasti ada yang buka ataupun yang menutup. Sekarang ingin saya coba tanyakan kepada Ibu Fitri. Apakah tadi Ibu Fitri membuka kepala tangannya saat dibujuk rayu sama Bu Zulia? Terima kasih. Ini tadi saya berusaha untuk tetap menutup kepala tangan saya karena menurut saya sendiri apa yang ada dalam genggaman tangan saya ini sangat berharga bagi saya dan mungkin belum bermanfaat untuk Bulia. Kalau semisal itu yang saya miliki adalah sesuatu yang berharga bagi saya tapi kiranya akan bermanfaat digunakan oleh Bu Yulia, nanti akan saya buka kepala tangan saya. Terima kasih. Terima kasih. Berarti Bu Fitri masih mempertahankan barang berharganya. Ini bapak-bapak, bagaimana bapak-bapak tadi saat teman di sebelahnya menggoda, merayu, apakah bisa membuka ataukah tetap mempertahankan? Monggo. Ya, terima kasih. Tadi sama Pak Roman dibuka, saya buka. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung, sangat baik sekali ya. Ketika mempunyai sesuatu yang sangat berharga diminta oleh temannya, oke silakan diberikan. Oke, baik. Tadi di tangannya sepertinya ada uang merah-merah seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, ternyata saat kita mempraktekkan kontrol membuka dan menutup kepala tangan, ada yang membuka, ada yang menutup. Ternyata itu dipengaruhi oleh siapa, Bapak Ibu? Bapak Ibu tadi, Bu Fitri tetap ada pendiriannya, dia tidak membuka. Pak Agung membuka karena dapat pengaruh dari temannya. Berarti yang bisa mengontrol sebenarnya diri sendiri itu siapa, Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lakukan seperti kita mau membuka itu atas kesadaran diri sendiri. Pak Agung juga demikian. Pak Agung mau
itu sebenarnya Pak Agung itu mengizinkan temannya untuk membuka. Jadi Pak Agung juga mengontrol diri, tapi dia mengizinkan atas izinnya diri sendiri, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itulah apa yang dinamakan dengan teori kontrol, bahwa teori kontrol itu yang menentukan adalah diri kita sendiri. Berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, bahwa Bapak Ibu, pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Oke, seperti Pak Agung tadi, bukan Pak di sebelahnya itu kali Bapak Sinten, Pak Rahman. Pak Rahman itu tidaklah mengontrol Pak Agung, tapi Pak Agung sendirilah yang memilih dirinya untuk mau membuka kepala tangannya. Jadi bahwa guru mengontrol murid itu adalah sesuatu yang miskonsepsi. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, penguatan positif dapat berupa bujukan, di mana itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, dalam jangka waktu tertentu Bapak Ibu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Jadi murid tersebut itu mau melakukan karena adanya suatu bujukan, karena adanya suatu penguatan positif. Jadi miskonsepsi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang sebenarnya bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu akan dampak dalam jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, Bapak Ibu, menggunakan kritik, menggunakan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal sebenarnya. Malah itu akan membuat murid merasa bersalah, bukan malah untuk menguatkan karakter murid. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apapun yang dilakukan itu dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka panjang. Tetap orang dewasa itu tidak mempunyai hak untuk memaksa. Di situ Bapak Ibu ada beberapa perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ada stimulus respon yang mengatakan bahwa kebutuhan kita itu sama. Ya, kalau berdasarkan teori kontrol bahwa kebutuhan kita semua itu berbeda, jadi kita tidak bisa membedakan kebutuhan si A, si B, si C itu sama. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu adalah stimulus respon. Kalau pada teori kontrol bahwa hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri, seperti tadi buka tutup tadi. Nah, kemudian dalam stimulus itu ada berpikir kita harus menang atau kalah. Tetapi di teori kontrol itu model berpikirnya adalah kita menang dan menang, selalu pada hal yang positif. Nah, kemudian kita akan berlanjut ke apa itu tentang disiplin. Disiplin itu adalah suatu bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan
bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan manusia yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat itu adalah yang bagaimana? Nah, disiplin yang kuat itu adalah disiplin tentang diri sendiri, yaitu disiplin yang mempunyai motivasi internal dari dalam diri sendiri. Nah, kemudian bagaimana kita dapat mengatur disiplin diri kita? Ya, disiplin diri itu juga mempelajari tentang bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Selain itu, disiplin juga memiliki arti bahwa setiap orang itu bisa bertanggung jawab terhadap apa saja yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa saja Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal itu? Nah, sebelum ke nilai kebajikan, apa saja nilai-nilai kebajikan universal, kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini terdapat dalam 6 institusi. Yang pertama apa Bapak Ibu? Profil Pelajar Pancasila. Ya, baik. Yang kedua, IPO Primary Years Program. Yang ketiga, 9 pilar karakter. Yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan. Yang kelima, The 7 Essential Virtues. Dan yang terakhir, The Virtues Project. Nah, Bapak Ibu, dari masing-masing institusi ini, yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ada yang tahu nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa, bagus. Selain itu ada apa lagi Bapak Ibu? Mandiri, bernatif, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bagus sekali. Ini sudah kita terapkan dalam satuan pendidikan kita nih. Dan yang selanjutnya institusi IPO Primary Years Program yang meliputi nilai rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan keingintahuan. Institusi yang selanjutnya yaitu 9 pilar karakter. Beberapa di antara nilainya yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, baik dan rendah hati. Institusi yang selanjutnya petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, bekerja sama, keberanian dan berorganisasi. Yang kelima tentang The 7 Essential Virtues, yaitu tentang empati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, dan yang terakhir The Virtues Project nilai-nilai kebajikan. Di situ ada banyak sekali Bapak Ibu tentang nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, ada kesantunan, ada apa lagi Bapak Ibu? Rajin, oke. Bersyukur, baik. Ada apa lagi? Iya, banyak sekali nggih. Nah, banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita terapkan. Nah, Bapak Ibu, dalam nilai-nilai kebajikan tersebut, dalam melaksanakan nilai-nilai kebajikan tersebut, tentunya ada motivasi perilaku manusia. Mengapa melakukan nilai kebajikan tersebut? Ada pun 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama yaitu motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, si Roni
mengerjakan PR hari ini karena takut dimarahi Bapak Ibu guru, takut diminta untuk berlari mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali. Nah, motivasinya mengerjakan PR itu karena takut dihukum. Nah, motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, Roni tadi mengerjakan, oh aku mengerjakan PR, nanti aku di sekolahan pasti dapat bintang dari Bu Guru, dapat nilai bagus. Nah, bintangku nanti tak tukarkan dengan pensil dan bolpen. Nah, itu motivasinya. Nah, kemudian yang ketiga itu motivasinya itu muncul dari diri sendiri. Dia ingin menghargai diri sendiri. Saya ingin menjadi orang yang seperti apa ya ketika saya mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, motivasinya, oh aku ingin menjadi orang yang bertanggung jawab saat aku mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, jadi motivasi yang ketiga ini termasuk motivasi intrinsik. Dia menginginkan nilai yang ada pada dirinya, itu nilai-nilai yang dipercaya oleh dirinya. Untuk hukuman dan penghargaan itu termasuk motivasi eksternal karena datangnya dari luar, tidak dari dalam diri sendiri. Dari sini Bapak Ibu bisa diterima nggih? Bisa. Oke, baik. Tadi terkait hukuman. Nah, ada penghargaan, ada motivasi yang dari dalam diri. Sekarang ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman itu biasanya bersifat seperti apa, Bapak Ibu, ada yang tahu? Memaksa. Adalah bentuk seperti apa, Bapak Ibu, hukuman itu? Mungkin dalam bentuk fisik juga bisa, kadang juga verbal seperti itu. Paksa, hukuman fisik, hukuman verbal. Kalau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi itu sesuatu yang harus diterima jika akibat ya. Konsekuensi itu sesuatu yang harus diterima atau akibat dari perbuatan apa yang dilakukannya. Terima kasih Ibu-ibu atas jawabannya yang sangat luar biasa ya, Bu Iska sama Bu Irul. Bagus Bapak Ibu, bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang berupa fisik, sesuatu yang berupa verbal, sesuatu yang memaksa. Nah, sehingga hukuman itu akan menyebabkan sesuatu yang menyakitkan dan yang harus terjadi. Menyakitkan harus terjadi. Nah, sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Nah, di sini sesuatu yang harus terjadi karena di konsekuensi itu biasanya adanya suatu peraturan yang sudah disepakati antara guru dan siswa. Jadi ketika anak-anak nanti melanggar suatu aturan tersebut, mereka akan mendapatkan konsekuensi apa ya yang saya terima di saat saya tidak mengerjakan tugas. Kemudian selanjutnya ada restitusi, Bapak Ibu. Nah, restitusi ini merupakan suatu pilihan. Nah, restitusi ini adalah bentuk kolaborasi nih Bapak Ibu antara murid dan guru, di mana saat murid menghadapi suatu permasalahan, guru mewadahi, guru membimbing bagaimana anak ini dapat menemukan solusinya sendiri. Jadi membuat rasa aman dan nyaman bagi anak saat anak mengalami suatu permasalahan. Selanjutnya, kalau hukuman itu tidak nyaman untuk anak, dan tidak nyamannya itu bisa sampai jangka waktu yang sangat panjang. Ketika anak itu dihukum sekarang, disuruh berlari-lari ke lapangan, terus dia pasti akan malu. Oh, aku izin mau aku berlari di lapangan. Nah, efeknya nanti akan berlanjut. Nah, ketika tahu teman-temannya yang mengetahui dia dihukum, dia pasti akan merasakan malu, merasakan tidak nyaman. Nah, kalau konsekuensi itu tidak nyamannya itu dalam jangka waktu pendek saja. Nah, kalau restitusi itu menguatkan untuk murid itu dalam jangka waktu panjang. Jadi di sini itu akan menguatkan anak. Anak itu tidak selalu pada posisi yang gagal terus. Anak itu tidak selalu pada posisi yang
Kemudian kalau di hukuman itu anak juga akan tersakiti, baik secara psikis dengan kalimat verbal yang menyakiti ataupun secara fisik dengan adanya hukuman fisik seperti berlari atau jongkok atau push up seperti itu. Kalau konsekuensi itu juga membuat anak merasa tidak nyaman. Misalnya ketika anak tidak mengerjakan PR, kan di kelas sudah ada peraturan, misalkan tidak mengerjakan PR maka harus dikerjakan di saat jam istirahat. Nah, di saat jam istirahat teman-teman yang lainnya mungkin bisa istirahat ya, bisa bermain, bisa bercanda ke sana, bisa membeli makanan, tapi dia merasa tidak nyaman. Oh, saya tidak bisa merasakan seperti itu ya. Kemudian kalau yang restitusi, nah anak akan mendapatkan penguatan seperti apa? Jadi dari kesalahannya tersebut anak itu belajar untuk mencari solusi, menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian selanjutnya sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, pada hukuman itu tidak akan pernah berjalan Bapak Ibu jika sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru karena adanya aturan tadi ya. Jadi peran guru itu memonitoring bagaimana siswa-siswinya itu untuk mentaati peraturan yang sudah disepakati di kelas. Kalau restitusi yaitu murid belajar bertanggung jawab untuk balik hutangnya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, begitupun kalimat yang digunakan ya untuk hukuman itu bersifat negatif. Contoh, awas ya kalau dilakukan lagi, awas ya nanti kamu tidak naik kelas, seperti itu. Maknanya mungkin ya kasar, kalimatnya juga tidak sopan, menyakiti. Kalau di posisi apa itu konsekuensi itu netral. Lakukan apa yang saya katakan. Jadi di situ ada suatu peraturan yang harus ditaati. Kemudian kalau restitusi itu bersifat positif. Seperti perkataannya itu begini, apakah hal ini yang sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Nah, seperti itu. Jadi kalau yang restitusi itu tidak menyalahkan dari pihak siswanya, tapi nanti akan memberi apa alasan anak-anak melakukan hal tersebut. Kemudian kalau hukuman itu lebih mendorong anak untuk menyalahkan diri sendiri. Ya, oh aku salah. Jadi mereka itu seolah-olah kita mencetak untuk identitas yang gagal. Anak akan selalu menyalahkan dirinya sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong kepatuhan karena adanya suatu peraturan tadi. Nah, kalau yang restitusi itu adalah mendorong terciptanya disiplin positif. Kalau hukuman Bapak Ibu, siapa biasanya yang membuat hukuman Bapak Ibu? Hukuman siapa nih yang membuat? Yang membuat hukuman biasanya guru atau yang punya kepentingan. Baik, terima kasih Bu Ida. Leres sekali ya bahwa suatu hukuman itu dibuat oleh satu orang saja, berpusat pada satu orang, guru ataukah orang yang berwenang. Kalau konsekuensi Bapak Ibu, siapa yang membuat? Konsekuensi diri sendiri ini yang dimaksud siapa Ibu? Konsekuensi kan berarti apa yang didapat ketika dia melakukan sesuatu. Jadi dirinya sendiri yang melakukan itu tadi. Kalau misalnya dia melanggar, berarti konsekuensinya apa? Berarti dia sendiri yang melanggar yang menerima konsekuensi. Oke, baik, terima kasih Bu. Oke, baik. Ibu leres bahwa konsekuensi itu adalah peraturan yang dibuat sendiri dan harus dipatuhi sendiri. Nah, di konsekuensi itu melibatkan guru dan siswa. Jadi di dalam satu kelas disepakati adanya suatu peraturan untuk dilaksanakan dan konsekuensi apa jika dilanggar. Terus kalau restitusi Bapak Ibu, itu siapa yang membuat? Apakah muridnya, Bapak Ibu, guru
meminta muridnya apakah muridnya sendiri? Dimusyawarah. Dimusyawarahkan bersama murid. Dimusyawarahkan bersama murid. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, intinya di restitusi itu ada permusyawarahan antara guru dan siswa, tetapi di sini yang membuat keputusan adalah murid itu sendiri, ya. Jadi setelah kita memahami perbedaan adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi, kita mengetahui bahwa hukuman ini bersifat tidak terencana, Bapak Ibu, bersifat tiba-tiba, dan itu bersifat satu arah, yaitu bisa dari Bapak Ibu guru ataupun pihak yang berwenang, dan yang menerima hukuman itu adalah muridnya, ya. Nah, tanpa adanya suatu kesepakatan. Hukuman ini Bapak Ibu biasanya diberikan dalam bentuk verbal ataupun fisik seperti yang Bapak Ibu sebutkan tadi. Kalau konsekuensi ini sudah terencana Bapak Ibu, sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh Bapak Ibu guru dan muridnya di kelas, ya. Jadi misalnya ada murid yang 3 kali tidak mengerjakan tugas, maka dia akan mengerjakan di saat jam istirahat. Nah, untuk restitusi Bapak Ibu, ini adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapinya. Nah, untuk restitusi nanti kita akan belajar pada sesi berikutnya, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Sekarang kita lanjut ke hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, ini saya ada contoh kasus, ya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Sebanyak 100 kali. Nah, kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Bapak-bapak monggo kesane mboten ngantuk. Mencatat 100 kali. Mencatat 100 kali dalam kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, bla 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 bla. Jadi termasuk konsekuensi dari, ya betul, itu sudah sesuai dengan konsekuensi, karena hal yang kita lakukan, jika saya seorang murid saya akan terlambat, maka konsekuensinya saya harus menerima hukuman, dan hukuman yang dijatuhkan Bapak Ibu guru adalah saya menulis kalimat itu, berarti sudah betul. Itu pemberian hukuman Ya, atau konsekuensi sesuai dengan itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari ibu-ibunya punya pendapat lain, monggo. Baik, terima kasih. Jawaban Pak Rahman juga tidak salah ya, tapi saya di sini menambahi saja. Kalau menurut saya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Di sini itu kan si siswanya itu kan terlambat ke sekolah, ya, terlambat. Jadi dia itu terlambat, bukan tidak selesai mencatat. Ya, kalau menurut saya itu hukuman, karena itu tidak ada hubungannya dengan mencatat, seperti itu. Seperti itu, kemudian terima kasih. Terima kasih Ibu Iska. Nah, ada jawaban dari kaum bapak, ada jawaban dari kaum ibu. Kira-kira yang bapak atau yang ibu ya yang menang? Kita lihat dulu Ibu ya. Oh iya, biasanya kaum ibu-ibu ya. Baik, kita buktikan apa jawabannya. Jawabannya adalah hukuman, ya, karena di sini siswanya terlambat, maka dia mendapatkan hukuman secara fisik. Ya, menulis sebanyak 100 kali di buku kalimat, ya. Nah, kasus kedua, ayo bapak-bapak nggak boleh kalah dengan kaum ibu-ibu. Ya, kasus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bodoh iki terlambat nih, monggo. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau menurut saya ini masuk hukuman.
Hukuman. Oke, baik, terima kasih Pak Agung. Hukuman. Ibu-ibu punya jawaban lain? Karena di situ terdapat keterangannya nih, kenapa dia lari 2 kali dilaporkan karena dia terlambat hadir. Jadi itu masuk ke konsekuensi kalau menurut saya. Konsekuensi. Baik, kaum bapak-bapak hukuman, kaum ibu-ibu sekarang ganti yang konsekuensi. Nah, sekarang ganti menang yang mana ya, kita buktikan. Nah, kaum bapak-bapak ya, sekarang yang menang. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini Impas ya. impas ya, kalau sekarang ya. Nah, Bapak Ibu, nah pertanyaan terakhir. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya Bapak Ibu, cepet-cepetan. Lapor ini, hukuman atau konsekuensi? Oke, nama Bu Yuli. Terima kasih atas waktunya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu termasuk konsekuensi karena dia telah melakukan kesalahan, jadi dia konsekuensinya membersihkan coretan itu tadi. Baik, terima kasih Bu Yuli. Nah, membersihkan coretan. Bapak-bapak ada jawabannya lain? Apakah sama? Oh, sama. Sekarang bersahabat nih. Baik, kita buktikan. Baik, luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu ternyata nih hukuman ataupun penghargaan itu adalah suatu cara kontrol seseorang, satu cara mengontrol seseorang yang justru menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, sesungguhnya itu menghancurkan potensinya Bapak Ibu. Nah, adapun beberapa pengaruhnya yaitu baik hukuman maupun penghargaan akan berpengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Misalnya di suatu kelas ada anak yang memang anaknya itu aktif, sering menjawab, nilainya bagus, sering mendapatkan penghargaan, stiker bintang. Nah, maka ada kemungkinan dia akan dimusuhi oleh teman-temannya. Awakmu yang paling awakmu sing itu seperti itu. Jadi akan membuat hubungan di kelas menjadi tidak nyaman, akan merusak keharmonisan di kelas. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu justru akan menghukum dan motivasi dalam diri intrinsik. Nah Bapak Ibu, kita menuju ke restitusi. Tadi ada hukuman, ada penghargaan, yang terakhir ini adalah tentang restitusi. Nah, restitusi itu adalah suatu proses kolaborasi Bapak Ibu yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang dihadapinya, membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, melalui restitusi ini Bapak Ibu, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapinya dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat suatu evaluasi internal terhadap dirinya. Ya, mereka akan dapat berpikir dan atas kesalahan apa yang mereka lakukan. Kemudian mereka si peserta didik akan mencari solusi untuk memperbaiki masalah yang dihadapinya hingga mengembalikan anak tersebut pada harga diri atau nilai positif yang diinginkan. Nah, ciri-ciri restitusi Bapak Ibu, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahannya, tetapi belajar dari suatu kesalahan. Nah, restitusi ini juga memperbaiki hubungan. Nah, restitusi ini bukan suatu paksaan seperti hukuman, tetapi memberikan suatu tawaran. Restitusi ini juga menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Kemudian selain itu restitusi ini juga fokus pada karakter, bukan pada tindakan.
serta menguatkan dan fokus pada solusi, serta yang terakhir yaitu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, tentunya ketika anak-anak melakukan sesuatu atau kesalahan, mereka mempunyai latar belakang tertentu. Bisa jadi ada kebutuhan dasar dari anak tersebut yang tidak tercukupi. Nah, sebelum ke sana kita akan mempelajari apa saja sih kebutuhan dasar manusia. Ada apa saja Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? Ya, baik, bertahan hidup, ada penguasaan, ada kesenangan, kasih sayang, dan kebebasan. Berarti ada berapa Bapak Ibu? 5. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu ini adalah kebutuhan fisiologis, ya, kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Seperti kita butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh tidur, yang hubungannya dengan keterpenuhinya kebutuhan fisiologis kita. Itu kebutuhan yang pertama. Ya. Untuk kebutuhan kedua ada penguasaan, ada memberi dan menerima kasih sayang, ada kesenangan, ada kebebasan. Itu termasuk kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan akan penguasaan Bapak Ibu. Nah, seperti apakah kebutuhan itu? Nah, seperti ada kekuatan. Ada yang bisa memberikan contoh kebutuhan anak tentang penguasaan? Mungkin Bapak Ibu di sekolahan pernah mengalami mempunyai murid di suatu kelas tertentu, dia itu merasa pahlawan, merasa geng-gengan, menjadi ketua gengnya. Ya, akhirnya dia itu ditakuti oleh teman-temannya, sehingga apa yang dilakukan itu selalu dituruti. Ya. Bisa jadi tindakan yang kurang baik pun juga ikut diikuti ketua kelompoknya tersebut. Nah, di situ adalah ada suatu kebutuhan penguasaan dari siswa tersebut. Ya. Nah, mengapa anak melakukan pemenuhan kebutuhan penguasaan dengan seperti itu? Nah, bisa jadi anak tersebut kurang kasih sayang dan rasa diterima. Ya, lah kurang kasih sayang dan bisa diterima mungkin di keluarganya, mungkin hubungan keluarga yang kurang harmonis, ataukah mungkin di lingkungan sekitar yang tidak begitu baik. Jadi mereka merasa aku teracuhkan. Jadi bisa jadi itu dilampiaskan ke penguasaan. Kemudian yang selanjutnya kesenangan. Kesenangan ini Bapak Ibu, kebutuhan anak-anak itu untuk bermain saat jam istirahat, untuk tertawa, untuk melakukan hal-hal yang disenangi seperti itu ya. Dan yang kelima yaitu kebebasan, bebas untuk memilih banyak pilihan. Contoh Bapak Ibu, Bapak Ibu pasti mempunyai anak yang selalu membawa bekal gitu. Nah, mungkin ada anak ya yang bekalnya setiap hari lele terus ya sama sambal tomat. Nah, terus melihat teman-teman yang lainnya itu ada yang sambal goreng ati, ada yang pecel, ada yang capcay dan lain sebagainya. Jadi anak itu akhirnya dia meloncat ke sini ngicipi mie, meloncat ke sini mengicipi capcay. Jadi dia bebas mengekspresikannya itu karena dia memang mempunyai kebutuhan psikologis untuk mempunyai kebebasan. Jadi Bapak Ibu diharapkan kelima kebutuhan dasar manusia itu dapat tercukupi sehingga anak-anak dapat melaksanakan hal positif. Nah Bapak Ibu, terkait 5 kebutuhan tadi, nah mungkin karena tidak tercukupinya 5 kebutuhan dasar sehingga anak bisa melakukan suatu kesalahan. Nah di saat anak melakukan kesalahan, kita sebagai guru mempunyai posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum atau memberi hukuman. Nah, hukuman tadi dapat berupa fisik, bisa berupa verbal, kalimat yang tidak enak didengar ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Itu biasanya gurunya itu seakan-akan membuat kata-kata itu seperti ini. Ayo,
kasihanilah ibu, tolong kerjakan tugas ini, nanti ibu dimarahi oleh bapak kepala sekolah gitu. Jadi dengan ibu gurunya akan dimarahi, maka si anak akan merasa mesake guruku ya berarti aku sing salah. Nah, seperti itu. Kemudian sebagai teman, nah sebagai teman itu guru itu mengontrolnya melalui persuasi. Jadi lebih fleksibel, lebih longgar ke anak-anaknya, bisa sambil bersandar gurau, sambil guyon seperti itu. Kemudian sebagai pemantau ini bisa juga sebagai pengawas nih Bapak Ibu, mengawasi pada peraturan dan konsekuensi. Nah yang terakhir adalah manajer. Nah manajer ini adalah mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berarti ada di kelima kontrol, ada hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, Bapak Ibu, kalau ada yang seperti ini, berdiri di lapangan karena tidak mengerjakan tugas. Berdiri di lapangan karena kamu tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi guru itu sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Sebagai apa Bu? Penghukum. Nah, luar biasa sekali sebagai penghukum. Kemudian di posisi mana lagi ya? Ketika Bapak Ibu guru mengatakan, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Oke, baik. Pembuat rasa bersalah. Kita cek. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, kalau yang terakhir Bapak Ibu, apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Apa Bapak Ibu? Manajer. Baik, kita cek. Oke, manajer. Baik Bapak Ibu. Dari kelima posisi kontrol guru ini sakit dipahami ya, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah Bapak Ibu, terkait restitusi tadi adalah proses kolaborasi antara murid dan guru, di mana guru memberikan kesempatan kepada muridnya untuk mencari solusi sendiri. Nah Bapak Ibu, kalau seperti itu posisi kita sebagai apa ya di restitusi itu? Membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer. Baik, bagus sekali. Nah Bapak Ibu, jadi disinilah posisi kontrol manajer diperlukan pada proses restitusi. Nah restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah Bapak Ibu, di restitusi ini ada bentuknya segitiga. Nah segitiga itu kenapa kok segitiga? Karena di situ ada 3 langkah-langkah dalam menerapkan restitusi sehingga disebut dengan segitiga restitusi. Nah ada 3 tahapan. Nah apa tahapannya itu? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu mengubah anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses, mengubah identitas dari gagal menjadi sukses. Misalnya ketika Bapak Ibu menemui muridnya yang terlambat, pintu gerbang sudah dikunci, senam sudah mulai, dia membuka gerbang. Nah Bapak Ibu menghampirinya, menyambut anak tersebut di gerbang. Kemudian anak tersebut, maaf Pak, hari ini saya terlambat. Apakah jawaban Bapak Ibu seperti ini? Kamu ya setiap hari terlambat dan terlambat lagi. Ataukah Bapak Ibu menjawab seperti ini? Misalkan anaknya namanya Doni, hari ini kamu datang terlambat. Apakah kamu melakukan kesalahan? Mungkin Doni akan menjawab salah apa buatan Bu Doni saat menjawab pertanyaan itu.
Terima kasih. Jawabannya Doni pasti, ya Pak, saya salah. Nah, jadi kita menstabilkan dia yang salah menjadi orang yang sukses dengan kata-kata seperti ini. Iya Doni, setiap orang pasti bersalah. Bapak Ibu guru dulu saat sekolah juga pernah terlambat. Nah, jadi seakan-akan memulihkan kembali anak tersebut dari identitas yang gagal, merasa bersalah untuk bangkit kembali seperti itu. Kita memberikan penguatan positif, kata-kata positif. Nah, jadi bisa juga berbuat salah tidak apa-apa, seperti itu juga boleh. Nah, yang selanjutnya yaitu kita mencari alasan, maksud mengapa anak tersebut kok datang terlambat. Nah, jadi kita tidak menguarainya terus, tapi kita mengetahui alasannya. Jadi di situ kita dapat mengetahui mengapa Doni hari ini kamu datang terlambat. Tentunya kamu datang terlambat hari ini itu ada suatu alasan yang mungkin tidak kamu sengaja. Apa alasannya? Jadi, bangkok. Ya, alasannya bangkok. Baik. Nah, ketika Bapak Ibu guru mengetahui alasannya bangkok, nah, Bapak Ibu guru menanyakan kepada si Doni, jika kamu membangkok lagi hari ini, apa ya yang sebaiknya kamu lakukan agar besok kamu tidak bangkok lagi? Nah, bagaimana ya yang dilakukan Doni Ibu? Tadi Ibu menjawab bangkok. Kira-kira apa ya yang dilakukan agar besok tidak bangkok lagi? Bangun lebih pagi, tidurnya lebih awal, jadi biar bisa bangun lagi. Baik, terima kasih. Itu jawaban dari Doni. Saya akan bangun lebih pagi, Bu. Tidurnya tidak malam-malam. Nah, jadi itu diutarakan sendiri oleh siswanya, bukan gurunya yang, ayo besok kamu harus bangun pagi, kamu harus tidur lebih awal, bukan. Tapi siswa sendirilah yang mencari solusi. Nah, dan yang terakhir tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa? Baik, terima kasih atas kesempatannya Budian. Kalau menurut saya ya di sini mungkin nanti ada yang tidak cocok juga boleh diutarakan. Menurut saya keyakinan kelas, mengapa harus keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas saja? Menurut saya kalau keyakinan kelas itu dibuatnya itu secara bersama-sama. Nah, kalau peraturan itu hanya sepihak saja, seperti itu. Terima kasih Budian. Baik, terima kasih Bu Eska. Betul. Oke, terima kasih atas jawabannya. Bahwa keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Nah, keyakinan kelas ini membangun budaya positif di lingkungan kelas. Sedangkan kalau peraturan itu adalah sesuatu yang biasanya yang dibuat oleh sepihak, seseorang dan seorang harus mentaatinya. Nah, adapun pembentukan keyakinan kelas itu adalah bersifat lebih abstrak, nah, dan berupa pernyataan-pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk yang positif. Dan keyakinan kelas ini harusnya dibuat dengan yang tidak terlalu panjang agar mudah dipahami oleh siswa. Nah, keyakinan kelas itu sendiri dibuat berdasarkan hasil musyawarah murid di kelas ini, yang nantinya akan tercipta nilai-nilai kebajikan apa saja yang harus disepakati dan harus dilaksanakan. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya laksanakan di kelas 2 SDN 1, karena dia adalah siswa kelas 2 Bapak Ibu. Jadi saya memberikan gambar-gambar terkait kegiatan anak-anak yang ada di sekolah. Tapi sebelum saya sajikan gambar, saya beri pengarahan dulu tentang apa itu keyakinan kelas, nilai-nilai apa saja, dan ketika sudah tercipta keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan yang kita pilih, kita harus seperti apa. Setelah anak-anak memahami itu, nah, mereka memilih nilai-nilai yang sesuai yang mereka inginkan, sesuai dengan gambar yang mereka pilih. Nah, di situ ada yang piket bersama, ada yang kerja sama, ada yang rukun. Nah, dari beberapa gambar yang sudah dipilih oleh anak-anak, kemudian mereka menempelkannya di depan kelas.
Setelah ditanyakan, tadi yang tak pilih itu gambar apa ya? Oh, apa ya yang saya inginkan, yang sesuai dengan hati saya tadi. Saya sesuai gambar yang tak pilih tadi itu adalah datang tepat waktu. Oke, anak menulis datang tepat waktu. Oh, aku tuh menginginkan bahwa piket itu selalu dikerjakan bersama. Ada anak yang milih piket bersama. Nah, ditulis di depan. Setelah ditulis di depan, nah, kita menunjukkan bahwa nilai-nilai ini yang dipilih oleh teman-teman. Bagaimana? Sepakat tidak? Nah, setelah mereka sepakat, maka kita menulisnya di lembar kesepakatan kelas. Nah, setelah kita menulis, maka kita tempelkan di dinding, dan yang terakhir kita melaksanakan kesepakatan kelas tersebut. Yang selanjutnya yaitu penerapan segitiga distribusi. Dari restitusi yang saya lakukan, yaitu ketika anak tersebut di kelas dia marah, mengebrak meja karena ada temannya yang mencontek. Saya menanyakan mengapa anak tersebut melakukan hal itu. Nah, sebelum saya menanyakan alasan, saya menguatkan si murid bahwa hal yang dilakukan itu hal yang wajar. Nah, saya melakukan tahap menstabilkan identitas agar anak tidak merasa gagal, mereka berada pada orang yang sukses. Jadi melakukan kesalahan itu saat kamu marah tadi itu hal yang wajar karena itu manusiawi, setiap orang berhak marah. Kemudian menanyakan alasan, dan yang terakhir adalah menanyakan solusi agar anak tersebut tidak gampang emosi, tidak marah dengan temannya. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi adalah berbagi saya tentang budaya positif dan penerapan di sekolah. Semoga bermanfaat. Untuk penyajian hari ini cukup sekian. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu tentang sesi tanggapan. Monggo Bapak Ibu yang mau menanggapi terkait ataukah berbagi sharing pengalamannya di sekolah. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba memberikan tanggapan terkait diseminasi yang baru saja dilakukan oleh Budian. Dari kegiatan hari ini saya menerima banyak pengalaman terkait apa saja posisi kontrol guru di sekolah. Kemudian saya jadi bisa mengkondisikan bagaimana posisi saya sebagai seorang guru yang selayaknya apabila siswa saya melakukan kesalahan, termasuk tadi ada beberapa kebutuhan dasar manusia, sehingga apabila siswa melakukan pelanggaran itu ternyata pasti ada alasan tertentu yang berhubungan dengan alasan kenapa dia bisa melanggar suatu aturan atau melakukan kesalahan. Itu berarti ada sebuah kebutuhan dasar yang belum tercukupi oleh anak tersebut. Terima kasih Budian. Terima kasih Bu Fitri atas tanggapannya. Untuk sesi selanjutnya yaitu pertanyaan. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada sesuatu yang belum ingin ditanyakan, unek-unek yang ingin diketahui, monggo saya persilahkan. Terima kasih Budian atas waktunya. Pemaparan dari Budian
sangat menginspirasi dan semoga bermanfaat untuk saya, khususnya untuk tempat tugas saya, di mana saya juga akan mendidik anak-anak seperti apa yang sudah dipaparkan tadi, menggunakan segitiga restitusi ya tadi. Nah, tapi kemudian di sini masih ternyang di pikiran saya, mengapa budaya positif itu kok penting seperti itu kemudian? Mungkin kemudian bisa menjawab. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Isna. Oke, Bapak Ibu, terkait budaya positif itu sendiri adalah suatu sistem nilai, suatu keyakinan dan kebiasaan yang dianut oleh suatu komunitas. Nah, kalau kita kan di sekolah, mungkin komunitasnya sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman, saling menghormati dan mendukung pembelajaran. Nah, mengapa itu penting? Nah, itu sangat penting Bapak Ibu, karena dengan lingkungan yang nyaman, dengan yang adanya rasa saling menghormati, dengan adanya suasana pembelajaran yang mendukung, maka akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Ya, jadi karena siswa itu merasa nyaman, maka nilainya akan naik baik secara akademis maupun partisipasinya di kelas dan perilaku positifnya juga akan baik. Nah, selain itu apalagi manfaatnya, yaitu dapat menciptakan lingkungan yang aman dan suportif, nah, di mana mereka dihargai, dihormati dan dapat diterima oleh semua warga sekolah. Dan yang terakhir yaitu dapat mengembangkan karakter dan keterampilan sosial dan emosional. Karena Bapak Ibu, budaya positif ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan karakter, karakter dan keterampilan sosial emosional, seperti rasa hormat, kemudian ada rasa tanggung jawab, empati dan komunikasi yang efektif. Nah, untuk itu mengapa sangat pentinglah budaya positif itu perlu diterapkan di sekolah. Nah, Ibu, ada pertanyaan lain ataukah mungkin sudah cukup? Terima kasih kemudian atas kesempatannya, pemaparan dari Budian yang sangat luar biasa. Saya Dian Murtika Sari. Setelah menyimak pemaparan dari Budian, saya ingin bertanya bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaan yang luar biasa. Nah, tadi kita mengetahui manfaat. Nah, bagaimana ya budaya positif ini dapat terbangun? Nah, yang tentunya agar bisa terbangun, maka kita harus menyusun sebuah visi, di mana visi itu adalah suatu hasil musyawarah dari orang tua, dari guru, dari komite, dari siswa juga untuk menentukan visi yang tujuannya itu berpusat pada siswa, ya, berkaitan dengan kurikulum merdeka dan penerapan profil pelajar Pancasila. Jadi visi itu pusatnya adalah siswa, yang selanjutnya yaitu adanya melibatkan orang tua dan komunitas sekolah untuk mendukung terlaksananya budaya positif. Nah, mungkin seperti itu Bu. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya dan pertanyaannya hari ini yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan yang telah saya perbuat baik sengaja maupun tidak. Saya akhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.